Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, sebagai umat beriman, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala berkat, bimbingan, dan perlindungannya kita masih bisa diberi nafas kehidupan sampai saat ini. Yang kedua, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Pak dan juga teman-teman. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan berakhirnya masa apartheid di Afrika Selatan. Baik, kita langsung kepada apartheid, yaitu pengertian apartheid. Apartheid berasal dari bahasa Afrika yang artinya terpisah. Apartheid merupakan suatu sistem pemisahan ras yang diberlakukan di Republik Afrika Selatan dalam kurun waktu 1948 sampai 1993. Perlu diketahui bahwa pada masa ini terjadi pemisahan antara orang-orang yang berkulit putih dengan orang-orang yang berkulit hitam. Dan pada masa apartheid ini, orang-orang yang berkulit putih itu memiliki hak istimewa, yaitu mereka memperoleh perumahan, pekerjaan, akses pendidikan, dan juga kekuasaan politik. Yang berikut cikal bakal munculnya masa apartheid. Pada tahun 1652, Belanda tiba di Afrika Selatan dan mendirikan Tanjung Harapan. Kemudian, Belanda bermukim di Afrika Selatan yang dikenal dengan nama kaum Boer. Kemudian, pada tahun 1975, pasukan Inggris merebut Tanjung Harapan yang didirikan oleh Belanda dan menyingkirkan para pemukim Belanda, serta Inggris berimigrasi ke Afrika Selatan. Kemudian, terjadi peperangan antara pasukan Inggris dan juga Belanda yang bermukim di Afrika Selatan yang disebut dengan Perang Anglo-Boer I atau pertama, dan juga yang terjadi pada tahun 1880 sampai 1881, dan juga Perang Anglo-Boer kedua, yaitu terjadi pada tahun 1899 sampai 1902. Setelah itu, orang-orang Inggris bernegosiasi dengan jenderal keluarga Boer membentuk Komisi Urusan Pribumi Asli di Afrika Selatan. Dan dalam negosiasi tersebut diusulkan segregasi rasional di bidang bahan tenaga kerja, pendidikan, dan juga politik. Kemudian, dalam 10 tahun berikutnya, pemerintah gabungan mengesahkan beberapa undang-undang yang secara tegas memisahkan orang-orang yang berkulit putih dengan orang-orang yang berkulit hitam. Kemudian Undang-Undang Wilayah Asli Orang Asli itu disahkan pada tahun 1913 dan juga 1936, memaksa suku-suku asli Afrika yang tidak berkulit putih untuk tinggal di tanah kurang dari 14%. Padahal sebenarnya mereka adalah kaum mayoritas dengan mencakup 85% penduduk. Akhirnya, orang-orang berkulit hitam dimanfaatkan orang tenaga kerja sebagai tenaga kerja murahan di perkebunan milik kaum berkulit putih. Kemudian, yang berikut pemberlakuan apartheid. Pada tahun 1948, Partai Nasional memenangi pemilihan umum. Di bawah kepemimpinan Daniel F. Malan, segregasi diberlakukan. Periode pertama dikenal sebagai Baskap. Periode ini yang berarti Afrikaner berkuasa dan memiliki supremasi atas kulit putih. Pada periode ini, orang-orang berkulit hitam diusir dari tempat tinggalnya dan mereka juga kehilangan semua hak kekuasaan dan juga hak kewarganegaraannya. Kemudian ada 4 pemberlakuan rancangan undang-undang pada masa apartheid ini. Yang pertama, Undang-Undang Larangan Nikah Campuran, itu terjadi pada tahun 1949. Yang kedua, Undang-Undang Registrasi Penduduk yang terjadi pada tahun 1950. Kemudian Undang-Undang Wilayah Kelompok itu dibuat pada tahun 1950, dan juga Undang-Undang Reservasi Pemisahan Fasilitas yaitu pada tahun 1953. Kemudian sebagian pajak yang dibayar kepada pemerintah itu digunakan untuk membangun perumahan, sekolah, rumah sakit, dan juga infrastruktur lainnya
yang digunakan pada masa apartheid di Afrika Selatan yang dikuasai oleh orang-orang berkulit putih. Kemudian, orang-orang yang bekerja di tanah orang-orang kulit putih juga tidak diperbolehkan mengikut sertakan keluarganya. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi atau menghindari dominasi ras orang-orang berkulit hitam di antara kelompok orang-orang berkulit putih. Kemudian yang berikut, perlawanan terhadap apartheid. ANC merupakan sebuah gerakan nasional yang bertujuan untuk melawan gerakan apartheid. Gerakan ini dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Nelson Mandela. Gerakan ini dilakukan secara damai tanpa kekerasan. Ada begitu banyak organisasi-organisasi yang dibentuk untuk melawan masa apartheid ini. Kemudian orang-orang berkulit hitam berusaha dengan cara mereka agar kekuasaan apartheid ini segera dihapus. Akhirnya pada tahun 1983, 600 organisasi Afrika Selatan bersama-sama membentuk Front Demokrasi Bersatu. Mereka mendukung piagam kebebasan serta menuntut dihapusnya istilah homelands. Melihat gerakan-gerakan yang dilakukan oleh orang-orang berkulit hitam, kaum berkulit putih kemudian menangkap, melarang, dan menahan puluhan ribu orang Afrika Selatan, dan mereka disiksa bahkan dibunuh secara massal. Melihat hal ini, negara-negara asing mulai menarik transaksi bisnis, perdagangan, dan juga investasi mereka dengan Afrika Selatan. Hal ini menyebabkan Afrika Selatan terjadi krisis ekonomi. Akhirnya pada tahun 1989, negara atau pemimpin Partai Nasional Frederick Willem de Klerk menjadi Perdana Menteri dan membebaskan banyak orang tahanan yang ditahan oleh orang-orang berkulit putih pada waktu itu. Kemudian pada Februari 1990, organisasi anti-apartheid itu tidak dilarang dan tahanan politik pun dibebaskan, dan salah satunya adalah Samuel Nelson yang salah satunya itu adalah Nelson Mandela yang pada waktu itu juga ditahan oleh orang-orang berkulit putih, ya kemudian dibebaskan dari tahanan. Apartheid ini resmi dibubar pada tahun 1994, dan pada tahun yang sama juga Nelson Mandela ini diangkat menjadi presiden melalui pemilihan yang bebas. Kemudian ia mewujudkan kesetaraan bagi masyarakat seluruh warga Afrika Selatan, dan segregasi yang terjadi sebelumnya itu dihilangkan. Dengan demikian tidak terjadi lagi pemisahan antara orang-orang berkulit putih dan orang-orang berkulit hitam. Sekian dan terima kasih.